Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Sudah siap untuk hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, salah satu bisa memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih untuk Fikram telah memimpin doa. Kemudian, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa itu yang tidak masuk? Bunga. Bunga Anggara. Nopal. Ada 3, sakit atau bagaimana? Sakit. Anggara izin. Oke. Untuk yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh agar kita bisa berkumpul lagi dengan kita untuk melaksanakan pembelajaran di SMA kita yang tercinta ini. Ya? Oke, menurut kepercayaan masing-masing silahkan kita doakan teman kita yang sakit untuk mendapatkan kesembuhan. Dipersilakan. Selesai? Oke, terima kasih. Selamat siang tentunya. Bertemu lagi kita dengan pembelajaran fisika ya. Sebelumnya kita kemarin sudah membahas beberapa materi yang terkait dengan pengukuran berulang. Tentunya kalian kemarin mempelajari bentuk-bentuk pengukuran berulang. Dan kemarin juga sudah merancang suatu pengukuran berulang ya. Berapa? Sudah dipersiapkan? Coba ditunjukkan folionya yang kemarin saya tugaskan. Ada? Oke, ya. Nanti kita langsung praktikum apa yang kalian rancang. Tapi sebelumnya kan kita belum membahas bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran berulang. Nah, pada pertemuan kali ini sekaligus kalian nanti praktikum, kita akan belajar dulu bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran berulang. Kemudian juga kemarin saya minta kalian untuk mempersiapkan bagi yang punya laptop bisa dibawa, kemudian yang punya HP juga bisa dibawa, bagi yang punya kalkulator atau HP yang digunakan untuk kalkulator juga boleh. Ada yang bawa laptop di sini? Ada berapa orang? Oke, 2. HP. Coba ditunjukkan HP-nya. Ada yang bawa kalkulator murni atau mau pakai kalkulator HP? Kalkulator HP. Oke. Sebelumnya terkait dengan materi yang kemarin, kita sudah mempelajari bagaimana sih yang layak untuk dilakukan pengukuran berulang. Masih ingat kemarin apa tujuannya dilakukan pengukuran berulang? Masih ingat ya? Apa tujuannya melakukan pengukuran berulang? Oke. Memastikan data. Kurang tepat. Siapa kemarin? Kemarin udah bisa loh. Lupa? Ya? Menentukan hasil akhir. Menentukan hasil akhir. Biar apa? Oke, kita review dulu tadi gitu. Seperti halnya chef, kalau ingin memastikan makanannya harus diapakan? Dicicipi. Tapi biar lebih pasti ngicipinnya bagaimana? Untuk apa? Nah, berarti tujuannya pengukuran berulang juga sama seperti chef tersebut untuk lebih memastikan hasil pengukuran kalau kita melakukan pengukuran. Tapi kalau bagi chef memastikan rasanya biar lebih enak gitu ya. Oke, masuk. Jangan lupa gitu kan. Ingat baik-baik, pengukuran berulang tujuannya untuk memastikan hasil agar apa? Agar kita lebih baik dalam menilai. Seperti itu ya. Seperti halnya apa yang pernah kita lakukan, jangan sembrono dalam menilai. Jangan satu kali pandang, jangan satu kali judge gitu ya. Seperti hanya quotes gitu ya. Jangan menilai sesuatu dalam sekali pandang, atau dengan istilahnya kalau dengan bahasa Inggris
seperti don't judge the book by its cover. Oke, ada yang sudah mengetahui. Tepuk tangan dulu dong. Oke, untuk yang lebih menantang pada pertemuan kali ini, kita kemarin sudah mengingat bagaimana pengukuran berulang itu bentuknya bagaimana, dan kalian sudah menentukan kali ini bagaimana sih cara menuliskan hasil pengukuran. Oleh karenanya kita simak pembelajarannya. Saya buka dulu PPT-nya gitu ya. Siapkan dulu. Sebelum untuk menyimak penjelasan kali ini, saya membagikan dulu bahan ajar. Boleh salah satu atau beberapa orang membantu saya membagikan. Silakan dibagikan per kelompok. Sudah dapat? Oke, terima kasih sudah membantu. Bisa disimak pada bahan ajar yang kalian cermati gitu ya. Dibuka di bagian pengukuran berulang gitu ya. Setelah kita ketahui setiap pengukuran pasti ada sesuatu yang diragukan atau tidak ada mohon maaf, ada ketidakpastiannya karena dari alat ukur tersebut belum memberikan pengukuran secara mutlak. Makanya dalam fisika menyertakan ketidakpastian dalam pengukuran itulah hal yang sangat penting untuk menentukan apa seberapa ketidakakuratan atau seberapa besar kesalahan yang terjadi. Sama halnya ketika dalam melakukan pengukuran berulang ataupun pengukuran tunggal. Oke, kita simak pengukuran berulang. Yang jelas berarti dilaksanakan secara berulang-ulang. Tujuannya untuk apa? Memastikan. Mari gimana? Mengapa dilakukan pengukuran berulang? Tadi sudah dijawab bahwasanya untuk yang keras dong, untuk memastikan apa? Memastikan pengukuran Hasil pengukuran. Terima kasih Fitra. Oke, langsung pada bagian pelaporan hasil pengukuran gitu ya. Nah, ini kalian nanti ingat ya, praktikumnya dilaksanakan dengan waktu cepat karena kemarin saya meminta kalian laksanakan praktikum sederhana saja biar tidak memakan waktu. Cuma kalian perlu pahami bagaimana cara menuliskan atau melaporkan hasil pengukuran secara berulang. Setelah diketahui di situ bisa disimak di bahan ajar. Melaporkan hasil pengukuran harus disertakan ketidakpastiannya dengan format bagaimana sebagai berikut. X ini adalah nilai hasil pengukurannya gitu ya. Jadi nilai perkiraan dari hasil pengukuran disimbolkan dengan X. Tapi mohon maaf, untuk nanti kalau kalian menghitung suatu besaran jangan disertakan X, tapi diganti sesuai dengan simbol besarannya. Misal kalau kalian mengukur waktu simbolnya Oke, T kecil, berarti nanti ini ganti T kecil. Bisa dimahami? Kemudian di sini ada X0 atau XO gitu ya. Ini merupakan nilai benar. Jadi nilai yang didapat setelah membaca alat ukur untuk melakukan pengukuran suatu besaran. Bisa secara langsung dan tidak langsung. Bedanya apa sih? Kalau secara langsung berarti dari alat kalian baca mendapatkan hasil itu namanya pengukuran langsung. Sedangkan yang tidak langsung kita perlu menggunakan rumus ini. Seperti halnya mengukur massa jenis itu tidak bisa langsung, harus pakai rumus. Kemudian keraguannya atau ketidakpastiannya plus minus, jadi bisa kurang bisa lebih dengan menyertakan ketidakpastian mutlaknya. Kalau dalam bentuk nilai disebut ketidakpastian mutlak. Nah ini untuk format
pengukuran tunggal maupun berulang sama, tapi nanti bedanya di bagian bagaimana sih cara menentukan nilai benarnya dan ketidakpastiannya itu beda, tapi formatnya sama. Jangan lupa dikasih kurung buka, kurung tutup, disertakan satuannya kalian harus hafal gitu ya. Next. Oke, nilai benar, kita membahas nilai benar dulu. Tapi untuk pengukuran berulang beda dengan pengukuran tunggal. Kalau pengukuran tunggal nilai benarnya langsung dari skala yang dibaca oleh alat ukur. Misal, saya mengukur menggunakan sini ada kebetulan jangka sorong ya. Kalau saya langsung mengukur suatu gitu ya, anggap saja saya mengukur tebal kotak. Terus saya baca, gitu ya, seperti ini. Saya baca, kemudian saya tuliskan hasilnya. Itu merupakan nilai benarnya. Jadi yang terbaca di sini adalah nilai benarnya, gitu ya. Tapi untuk pengukuran berulang beda dengan pengukuran tunggal. Kalau pengukuran berulang, kan kita melaksanakannya berulang-ulang, tidak sekali baca langsung tulis. Oleh karenanya nilai benarnya atau x0-nya merupakan x bar, merupakan nilai rata-rata. Masih ingat cara menghitung rata-rata? Masih. Oke, masih bagaimana? Tahu nggak? Jumlah data dibagi hasil data dibagi jumlah data. Oke, hasil data dibagi jumlah. Oke, kurang tepat. Saya mau? Gimana? Dari sudah ada pertanyaan? Gambarnya? Wah. Jumlah total dibagi jumlah data. Jumlah total data dibagi jumlah data. Oke, gitu ya. Tepuk tangan untuk yang menjawab dong. Oke, ada yang agak takut menjawab, ya. Ada yang lupa bagaimana, ya. Ya ini materi di kelas SMP pernah ada. Mungkin kalian lupa ingat, gitu ya. Oke, sigma di sini saya jelaskan dulu sigma. Mungkin kalau di SMP sigma agak kurang familiar, gitu ya. Sigma itu artinya total, berarti kita total dari data yang kita miliki. Sedangkan kemudian dibagi dengan jumlah data, banyak datanya. Misal kita melaksanakan pengukuran sebanyak 10 kali, berarti kita berapa data yang kita miliki? 10 kan? Iya. Oke, berarti jumlah datanya ya dari data itu yang didapat dijumlah, kemudian dibagi banyaknya data. Lebih jelas? Iya. Lebih jelas ya? Oke. Kemudian untuk yang bagian ketidakpastian dalam pengukuran, ini mohon maaf nilainya rumusnya agak panjang. Ini merupakan rumus simpangan baku. Nah, karena di sini agak panjang, nanti kita berlatih dulu sejenak menggunakan laptop, menggunakan HP atau kalkulator yang kalian miliki untuk menentukan nilai ketidakpastian mutlak. Gitu ya. Jadi sesuai apa yang kalian miliki silahkan digunakan. Kemudian di sini dijelaskan ketidakpastian mutlak disimbolkan sebagai delta X, yaitu 1 per akar n di akar n sigma xi kuadrat min sigma xi dikuadratkan dibagi n min 1. Atau nanti bisa diganti rumusnya biar ini tidak double akar. Berarti nanti dimasukkan di sini menjadi delta x sama dengan akar n sigma xi kuadrat min sigma xi dikuadratkan. Hati-hati jangan keliru. Sigma xi kuadrat apa tuh nanti kita jelaskan. Kalau ini sigma xi kuadrat, itu ya beda ya. Oke, dibagi n kurung buka n min 1. Sekarang saya jelaskan secara detail. Xi kuadrat, sigma xi kuadrat berarti jumlah atau total dari data yang telah dikuadratkan, paham? Kemudian sigma xi dikuadratkan berarti jumlah data hasilnya dikuadratkan gitu ya. Setelah ini kita langsung mencoba bagaimana cara menganalisis. Di sini sudah ada keterangannya, di bak ajar juga sudah ada, silahkan bisa disimak. Nanti kalau kalian kurang jelas atau perlu bacaan atau referensi lain seperti
video atau bacaan, silakan nanti bisa di-scan. Di situ ada barcode. Dicek ada barcode. Oke, nanti bisa dicek gitu ya. Kemudian dicari ketidakpastiannya. Apa sih ini tujuannya mencari ketidakpastian relatif? Ternyata ada hubungannya. Ada aturan yang nanti digunakan menulis berapa angka yang harus disertakan. Tapi dengan cara mencari dulu ketidakpastian relatif. Dengan cara bagaimana? Cari nilai ketelitian atau ketidakpastian relatif. Kita sebut saja ketidakpastian relatifnya, yaitu delta X dibagi X rata dikali 100%. Kemudian untuk mencari ketepatannya tinggal 100% kurangi ketelitian atau ketidakpastian relatif. Oke. Aturannya dulu. Setelah tadi mendapatkan berapa persentasenya, kita cocokkan dengan seperti ini. Kalau nanti presentasinya sekitaran 10%, berapa angka penting yang ditulis? Kalau sekitaran 1%, 3. Kalau 0,1%, angka kalian kalau sudah bisa menggunakan nilai log, kalian cukup 1 main log delta X atau ketidakpastian mutlak dibagi X rata. Bisa ya? Tapi nanti kalian mencocokkan saja. Jadi dicari ketidakpastian relatifnya berapa, tinggal cocokkan. Bisa dipahami? Sekarang dipersiapkan alat perhitungannya, mulai dari HP, laptop, atau batu. Sudah siap belum? Yakin? Yakin ya? Silakan diketik dulu datanya berapa nih, ada 5 nih di sini ya. Ada data apa ini? Data pengukuran berulang untuk melaporkan hasil pengukuran, yaitu pengukuran apa ini? Waktu dalam apa? Sekon, gitu ya. Oke, terima kasih. Disebut TI karena tadi kita menyimpulkan data masing-masing itu XI, berarti disebut sini TI. Ditulis dulu coba. Ditulis. Yang pakai HP, pakai Google Spreadsheet. Nanti kita bareng-bareng. Mungkin nanti saya juga perlu mencontohkan juga ya. Sudah ditulis datanya? Sudah belum? Belum. Hanya 5? Sudah? Sudah? Sudah belum? Aduh. Halo. Sudah belum? Belum. Jadi percepat yuk. Ini saya juga sudah saya sertakan dulu datanya, ini masih kosong. Jelas nggak? Sudah. Atau bisa perbesar lagi? Bisa ya? Sama ya? Oke, langkah yang pertama tadi bagaimana? Kita harus mencari dulu dalam hasil pengukurannya disertakan apa ini? Nilai benarnya, tapi dalam bentuk nilai apa? Rata, gitu ya. Ini dalam arti rata-rata, berarti langkah pertama kita apa dulu? Cari rata. Oke, cari rata-rata. Langkah pertama berarti bagaimana? Kita harus tahu dulu jumlah data disebut sigma XI, ya. Oke, untuk yang kalkulator dulu, silahkan data ini dijumlah satu-satu. Siapa yang pakai kalkulator? Angkat tangan. Oh, sedikit kan? Oke, nggak apa-apa gitu ya. Sisanya berarti pakai HP dan laptop gitu ya. Oke, yang pakai kalkulator dijumlah dulu. Nanti kita cocokkan sama atau tidak. Sudah dijumlah? Sudah. Untuk yang Google Spreadsheet atau Excel, berarti caranya bagaimana? Pakai apa ini? Apa? Sum. Oke, boleh pakai sum, boleh pakai tanda plus. Bisa kita manual biar sama dengan yang kalkulator. Berarti ini ditambah, jangan lupa pakai sama dengan ya. Jangan lupa ini ditambah, tambah, kita enter.
Yang kalkulator hasilnya 36 atau tidak? Sama? Sama, berarti caranya sama, cuma beda alatnya. Yang satu pakai kalkulator, yang satu pakai, ini saya pakai Excel. Yang spreadsheet sama? Sama? Coba kita pakai rumus sum, gitu ya. Siapa tahu beda gitu kan. Oke, sum berarti dari data 1 sampai data 5. Oh, sama juga 30. Nah, tapi untuk yang kalkulator perlu ada oret-oretannya. Tapi saya harap kalian harus bisa semua, entah pakai kalkulator atau pakai salah satu HP atau Excel. Karena kalau nanti pakai kalkulator juga diperlukan untuk tes sumatif. Barangkali soalnya saya keluarkan untuk mengecek kemampuan kalian terkait ukuran berulang. Sudah bisa? Oke. Berarti yang pertama kita cari rata-rata. Tulis aja rata-rata gitu ya. Tadi gimana? Rata-rata menghitungnya jumlah data dibagi banyak data. Oke, banyak data. Sudah dicoba, silakan. Dicoba. Ini berkelompoknya sudah sesuai dengan kelompok atau aja ini? Sudah sesuai. Oh, berarti sekarang nanti nggak perlu berkelompok lagi ya? Oke, untuk yang analisis kita umum dulu, bebas mau pakai yang HP boleh, laptop boleh, kalkulator juga boleh. Oke, rata-rata sama dengan kita samakan. Berarti jumlah data dibagi banyak data. Berarti 36 dibagi garis miring berapa? 5. Apakah yang kalkulator dengan Excel ataupun yang HP Google Spreadsheet pakainya itu rumus tadi, yaitu jumlah data dibagi banyak data, hasilnya 7,2? Sama? Oke, berarti kita lanjut. Sudah mendapatkan nilai rata-ratanya gitu ya. Berarti tahap ini sudah. Lanjut. Sekarang kita menghitung ketidakpastian pengukuran berulang, gitu ya. Persamaannya agak panjang ini, gitu ya. Oke lah, gitu ya. Berarti kita bagi dua, bisa deh. Kelihatan yang di sini kelihatan ya? Oke, kelihatan. Ini kita proyeksi aja. Oke. Ini persamaan delta X-nya ya, delta X ya. Tulis saja di sini ketidakpastian. Oke, gitu ya. Kalau yang kalkulator silakan ditulis ketidakpastian. Sudah dicoba? Oke ya. Ada masalah nggak? Masih aman? Yang pakai Excel atau Google Spreadsheet ada kendala, ada yang nggak bisa dihitung? Enggak, ini ya. Nanti kalau ada yang bermasalah, silahkan bisa ditanyakan, jangan pasif, gitu ya. Karena ini memang harus penting, harus bisa semua. Diperhatikan persamaannya di sini ada berapa bagian? 3 ya. Ada n sigma xi kuadrat, ada sigma xi dikuadratkan, dan ada n min n 1, n dalam kurung n min 1 gitu ya. Berarti kita punya 3, sebut saja 3 bagian. Berarti saya sebut saja A, sebut saja B, sebut saja C gitu ya. Untuk misal pakai yang Excel. Kalau pakai yang kalkulator juga bisa disamakan. Kita gunakan persamaan A, B, C nya dulu. Oke, yang A, B, C. A-nya adalah bagian N sigma XI kuadrat.
Kita sudah punya data kuadratnya belum? Belum. Berarti kita perlu perhitungan kuadratnya dulu. Berarti kita tulis T pangkat 2. Silakan yang kalkulator terlebih dahulu. Masing-masing data dikuadratkan. Dicoba. Untuk yang Excel, bagaimana cara pengkuadratkannya? Yang Google Spreadsheet sama Excel, diapakan? Dikali atau diberi tanda payung ya? Oke, berarti ini kita pakai yang aja konsepnya, berarti dikali dengan ini. Dicoba, ayo. Yang kalkulator berapa? Halo, yang kalkulator dulu berapa hasilnya? Hitungannya? 72,25 sama? Oke, coba dihitung yang bawahnya 72 berapa itu? Yang 7,2 51. Coba kita tarik dulu, kalau Excel enak kita tarik. Oh ya sama. Yuk yang bawahnya 62,41 gitu ya. Bisa dipahami? Lanjut. Bawahnya berapa? Oke, bawahnya 51,8. Oke, berarti kita masing-masing sudah mengkuadratkan. Ada yang nggak ketemu? Yakin nih? Aman? Aman. Oke, wis. Coba sekarang dijumlah, saya pengen ngecek yuk satu-satu. Coba. Sama enggak? Ketemu? Berapa? 26,38. Apakah yang lain sama 26,38? Oh, 265,3 sama? Ada yang beda? Sama? Oke, sama. Gimana? Sama enggak? Sama, coba tunjukin. Yang kalkulator sama? Pakai kalkulator apa HP? HP, oke. Sama ya? Ini sama? 26,3 sama? Oke, lanjut berarti? Ya, lanjut. Alhamdulillah tidak ada kesalahan. Berarti kita cek, berarti pakai SAM ya? Apakah sama, Snap? Oke, 265,3. Oke, tadi yang A adalah N sigma XI kuadrat. Berarti yang kalkulator sama dengan N-nya berapa? Yang keras berapa? 5. Oke, berarti 5 dikali. Oke, berapa? 265,38. Yang lainnya berarti dikali berapa? Yang pakai HP atau laptop berarti dikali yang mana? Dikali yang 265,38. Oke, berarti diklik ya? Ya. Bisa? Bisa. Oke, enter. Sama enggak? Sama, Pak. Ada yang error barangkali salah tanda error? Oke, error. Oh, kebalik. Ini kebalik. Lima, dalamnya berapa tadi? Dikali. Kali apa? Loh, ini bagi. Nah, yang mana caranya?
Enter. Sama? Nah, keliru tanda ya. Ada yang nggak muncul lagi? Gimana? Bisa? Aman? Oke, bayangnya aman? Yakin? Bisa? Bisa dilanjut? Oke, bisa. Sekarang berapa ini? Sigma XI dikuadratkan. Berarti yang mana? Yang delta 1, yang 36. Kalau yang 36 berarti sama dengan berarti XI itu adalah 36 dikuadratkan. Oke, yang kalkulator dikuadratkan berapa? Sama enggak? Sama? Sama. Ada yang beda lagi? Angkat tangan. Ada yang beda? Lalu? Ada yang beda? Sama? Sama semua yakin? Yakin. Jadi bisa lanjut lagi. Yang bawahnya yang C itu yang bawah ini. Yang N dalam kurung N-1 kurung tutup. N-nya berapa? 5 berarti sama dengan 5 dikali N-1. N-nya tadi berapa? 5 kali 1? Oke, berarti 4. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Sama 20? Sama. Oke, mohon maaf saya agak perkecil, tapi masih kelihatan? Oke, sekarang ketidakpastian. Yang kalkulator bisa mulai dari akar dulu atau dihitung dulu dalamnya, gitu ya. Kita cari dalamnya baru di akar. Jadi akarnya terakhiran saja. Oke, yang dalamnya dulu. Kalau yang Excel langsung saja ya, yang Excel langsung saja. Berarti di sini kita tulis dulu kurung buka, karena di sini ada berapa komponen nih? Bagian atas, bagian bawah. Berarti kurungnya ditambah 2 untuk yang Excel maupun Google Spreadsheet. Kalau untuk yang kalkulator langsung bisa dihitung. Berarti A dikurangi B, kemudian dibagi C. Ingat dikurangi dulu baru dibagi. Itu ya. Nanti kita samakan. Oke, terus sekarang yang Excel sama Google Spreadsheet. Berarti A dikurangi siapa? Oh, maaf. Nah, A dikurangi B. Kurung tutup dulu ya. Karena itu hanya untuk bagian atas. Sekarang dibagi berapa? 20 kurung tutup kurung tutup. Nah, ini belum menghitung pakai akar. Kalau pengen pakai akar ditambahin apa? Payung. Akar. Payung ya. Payungnya berapa? Kalau akar 0,5. Silakan yang pakai kalkulator dihitung. Apakah ketemunya sama 1,24298? Ada yang munculnya beda, yang biasa mungkin cuma berapa desimal ada? Ada? Gimana? Oh sama, yang penting kita lihat berapa di sini tuh 5 atau 4 desimalnya sama? Oh sama. Yang kalkulator sama? Sama. Oke, jangan lupa ditulis satuannya. Satuannya apa tadi? Waktu. Second. Gitu ya. Oke, mohon maaf untuk yang di Excel kita tulis di sebelahnya satuannya apa? Second. Yang atas juga satuannya second. Gitu ya. Setelah itu bagaimana tadi? Kita mencari ketidakpastian relatif untuk menentukan berapa angka penting yang disertakan, gitu ya. Tulis di sini aja deh, ya. Ketidakpastian relatif. Tahu bawahnya? Coba dihitung yang kalkulator dulu. Ketidakpastian relatif, persamaannya bagaimana ini? Delta X per X rata dikali 100%. Oke, coba. Delta X nya tadi berapa? Kalian sini delta X nya berapa? 7.
Oh 1,24 dibagi berapa? X rata-rata berarti 7,2. Jangan lupa dikali 100, nggak usah pakai persen. Di enter. Kalau yang sana berapa sama dah? Sama dah? 17 222, hampir mirip kan? Di sana 17,26. Oke, kalkulator ada perbedaan, nggak masalah, tapi persiapan gitu ya. Oke, karena 17,26 berarti diambil berapa persen? Coba kita buka dulu peraturan yang bisa dibuka di bahan ajarnya. Aturannya bagaimana tadi? Kalau mendekati 10% dia ambil 2. Kalau 1%, 3. Kalau 0,1%, tadi kita dapat berapa? 17 ya. Karena mendapatkan 17 berarti berapa itu? Mendekati 10% ya. Berapa angka penting? 2. Berarti kita menyertakan 2. Perhatikan, kita lihat rata-ratanya. Yang diubah dalam angka pentingnya itu di rata-ratanya 7,2. Itu sudah berapa angka penting? 2 ya. Berarti tidak perlu diubah ya. Oke, tidak perlu diubah. Berarti langsung kita tulis di sini ya. Kita cek sama. Oke, sama ya. Didapat sama ya. 7,2 dan itu delta T-nya sama ya. Didapat 17,2%. Berarti berapa? 2 angka penting. Berarti 72. Ini 7,2-nya sudah berapa penting? 2. Tapi untuk delta X-nya menyesuaikan banyak desimal dari nilai rata-ratanya. Ini berapa desimal? 1. Berarti nanti delta X-nya ditulis dalam 1 desimal. Berarti sampai 1, tapi lihat belakangnya dilakukan apa? Pembulatan. Pembulatan 4 digimanakan? Dibiarkan. Oke, dibiarkan. Berarti tinggal 1,2. Berarti hasilnya oke, gitu ya? Itulah cara menulis dari hasil pengukuran berulang. Semuanya sama? Sama ya? Yakin? Oke, tepuk tangan dulu. Ini stepnya ya, stepnya sudah diperjelas. Di sini stepnya ada 4 langkah. Silakan mulai dari sekarang karena kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dipersiapkan untuk melaksanakan praktikum. Bagi yang terkendala tidak mendapatkan alat ukur, di sini disediakan beberapa, mungkin ada yang sesuai gitu ya. Ada yang perlu mendapatkan di sini ada jangka sorong, mikrometer stroke, termometer, kemudian ada voltmeter, kemudian ada meteran, sama ada busur. Perlu apa? Silakan diambil yang mana? Yuk. Yang mana voltmeternya? Oke, siapa yang perlu lagi? Termometer. Perlu apa ini? Meteran. Oke, meteran. Ada lagi? Yang lainnya pakai apa? Oh itu di swing. Ukur apa? Swing AC. Oke, berarti AC-nya di swing. Boleh. Oke ya, sudah ya. Alat ukurnya pakai apa? Timer apa? Timer apa stopwatch? Stopwatch. Ini apa ini? Payunan balon. Perlu statis nggak? Statis dia tempat balon, dia tempat gandul. Perlu. Oh, di sini ada. Nggak mau pakai ini? Pakai ini. Ya, dibawain aja. Oke. Ada lagi? Perlu busur enggak?
sudah ada? Oke. Ada lagi? Oke, karena waktunya praktikum, silakan praktikum dalam waktu 30 menit. Minimal kalian mendapatkan 6 data ya. Ya. Kali aja di sini tuh. Nggak bisa. Tapi disimak dulu di bagian LKPD. Coba dibuka LKPD-nya. Di bagian belakang, dicopot bisa, dicopot bisa. Dibaca dulu petunjuknya. Dibaca dulu petunjuk LKPD-nya. Disimak baik-baik. Kalian kemarin sudah merancang hasil kegiatan terkait pengukuran berulang, gitu ya. Bagaimana bentuk kegiatannya dan bagaimana data yang diperlukan dan diambil, gitu ya. Serta alat dan bahannya. Silakan, gitu ya. Saya timer ya, waktu 30 menit ya. Oke, 30 menit dari sekarang. Silahkan cari datanya ya. Ya, langsung ditulis di LKPD, dilengkapi. LKPD-nya harus dilengkapi. Dibaca dulu petunjuknya. Oke, saya cek ya. Berdasarkan rancangan pengawas jadwalnya. Sama tulisnya. Tapi untuk yang dilakukan ukuran sudah, berarti sudah. Komentarnya sudah. Kelompok sampai 2. Tingginya gimana? Ini kurang ini? Kurang 2,5 2,1 waktu?
It's time to begin the second lesson. Ya. Giginya harus disamakan, jangan lupa. Ya kalau segini terus ke sini. Atau peramanya ini ada di kamera. Ada. 13,69. Ini apa ini? Apa? Alat dan barang. Alatnya ini termometer. Toh. Ya, Barangnya. Ya, ini bahannya Pak. Lo mau berapa? Ukur dulu. Namanya 1504 cek ya. Ya udah kamu. Ya udah di sini aja. Kita tadi. Terus caranya gimana? Udah. terus kanan. Tuh, gitu. Oke, ini masakan apa ini? Bandung. Ya namanya sama aja. Ini juga gitu. Bisa coba ini digeser. Geser ini. Ya, kamu harus lurus gini, mungkin kamu dan sel ini. Boleh tahu nih kelompoknya namanya siapa? Aku biar
pertama di Seri. Ini cara ini sudah. Nanti apa aja dan bahannya? Sudah dapat datanya. Sudah. Namanya siapa? Jam berapa? Nah, silakan langsung sini. Ya langsung. Nanti kalau sudah selesai, silakan dipersiapkan untuk presentasi perwakilan saja, gitu ya. Kalau
Oke, diperhatikan waktunya. Disegerakan analisis. Yang ininya. Iya, itu sih Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Dan ininya Pak. Oh iya iya iya. Ini kenapa ada ini? Ya.
Perlu perpanjangan waktu? 5 menit ya. Dipersiapkan juga untuk presentasinya. Mungkin kita tidak semuanya nanti perwakilan berapa kelompok gitu ya. Oke, kita 5 menit perpanjangan. 5 menit, oke Pak. 5 menit perpanjangan. Ada yang sudah selesai? Oke. Ayo.
Ada 282. Oke, sudah 5 menit. Stop. Stop. Sudah mendapatkan presentasenya? Ya. Oke, yang sudah berarti silahkan bisa presentasi kita ambil 2 kelompok saja yuk. Oh, belum? Stop. Apapun yang terjadi, selesai atau tidak selesai, silahkan dipresentasikan. Kelompok mana yang mau presentasi? Yuk, tidak apa-apa. Yuk, siapa? Kita tidak perlu tunjuk-tunjuk. Yang siap dan siap, yuk. Yang perwakilan aja. Ya, kelompok. Sudah siap? Silakan. Oke, semuanya memperhatikan presentasi dari teman. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Fikram Mauruzat. Saya Muhammad Rizky Dari kelompok mana? dari Dari kelompok 1. Oke. Silakan dipresentasikan. Jadi dari hasil pengukuran kami mengukur suhu tubuh salah satu teman kami ya sebanyak 6 kali dengan jumlah data pertama yaitu 222,9 dan setelah dipangkatkan menjadi 800. Langsung hasilnya aja berapa? Langsung hasil. Dengan ketidakpastian relatif 0,282%. Suhu rata-rata Dan suhu rata-rata 37,15 derajat Celcius. Coba dituliskan di bawah tulis. Yang bagaimana tadi ada kurung plus minus.
Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ambil satu presentasi dulu dari kelompok 1 karena waktu kita terbatas. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 mendapatkan tidak pastinya berapa sih? 0,28 tadi ketepatannya 99,8. Ya, 99,8% cukup tinggi ya tadi ya. Jadi pengukurannya relatif akurat karena hampir 100%. Oke. Jadi kegiatan kali ini kalian sudah merasakan sendiri ya, mengukur berulang, menganalisis gitu ya. Dan kalian harus berkolaborasi untuk berbagi tugas, ada yang berpraktikum, ada yang menyusun, ada yang menyiapkan analisis gitu ya. Oke, silakan nanti dilengkapi nanti setelah akhir pembelajaran dikumpulkan. Kemudian nanti saya minta waktunya untuk merefleksikan pembelajaran kali ini. Menurut kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini rasanya senang atau tidak? Senang. Senang ya? Sudah merasakan sendiri bagaimana melakukan pengukuran kan? Ya itulah jika bakal bagaimana seorang teknik gitu ya. Besok kalau kalian mau kuliah teknik banyak pengukuran seperti itu. Barangkali kalian mau besok menjadi anak teknik gitu ya. Untuk nanti, untuk setelah ini silahkan merefleksikan gitu ya. Kalian nanti bisa scan tapi di akhir saja gitu ya karena waktunya terbatas. Kemudian dari apa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat. Saya ulangi lagi bahwa dalam menilai sesuatu janganlah sekali pandang gitu ya. Harus memastikan secara berulang kali lebih baik, atau tidak kita selalu berpositif thinking terhadap apa yang kita ingin nilai seperti itu. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Kemudian coba silahkan di scan dulu, di scan dulu. Untuk besok pertemuan selanjutnya sambil disimak ya. Pertemuan selanjutnya kita akan menyusun laporan. Jadi dipersiapkan bagaimana cara menyusun laporannya. Nah sebelumnya tapi ini hasil KPD-nya saya koreksi dulu nanti biar besok kalian bisa lebih memastikan bagaimana cara membuat laporan dengan baik dan benar. Sudah di-scan? Sudah di-scan? Oke, silakan bisa diisi sesuai dengan kondisi kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini, gitu ya. Oke, inilah penutup dari kegiatan pembelajaran kali ini. Yaitu jadilah seseorang yang berkualitas dengan memiliki kemampuan yang baik dalam mengukur dan menilai, serta menjadikannya sebagai evaluasi untuk diri kita, gitu ya? Bisa dipahami ini? Bisa. Jadi kalau kalian punya kemampuan dalam menilai yang baik, penilaian itu untuk diri kalian. Bisa dipahami ya? Bisa. Tapi sebelum kita akhiri, coba semuanya berdiri dulu yuk. Kita ice breaking, gitu ya? Perhatikan dulunya, perhatikan dulunya. Kita bermain salah dan benar, benar atau salah, benar atau salah, dan salah atau benar, gitu ya. Dengan cara begini, jika saya menyatakan benar, maka kalian mengikuti instruksinya. Contoh, benar salah, saya bilang kalian ke kanan, berarti benar, berarti harus ke kanan. Kalau setelah instruksinya salah, misal saya bilang lagi ke kanan, berarti lawannya berarti ke kiri. Paham? Kalau benar sesuai instruksi, kalau salah berlawanan instruksi. Siap?
Siap ya? Kelompok belum. Oke, perhatikan dulunya. Benar, salah, benar. Benar, salah, benar. Kelompok maju. Nah, masih lama. Diulangi. Perhatikan dulunya. Benar, salah, benar. Kelompok maju. Benar maju. Kelompok mundur. Yo, ini kelompok nih. Belum siap ini. Diulangi lagi. Yang salah bagaimana ini? Yang salah bagaimana? Yang salah joget ya? Oke, kita teruskan. Perhatikan dulunya. Benar, salah, salah. Benar, salah, salah. Kelompok mundur. Kelompok maju. Kelompok ke kanan. Oke, sudah? Oke, kembali lagi ke posisi berdiri. Masih berdiri. Ya. Kalian belum semangat ini. Sekali lagi. Salah, benar. Kelompok ke kiri. Nah, ayo maju. Apa? Kalau salah, joget. Silakan joget. Ada musiknya Pak. Musik. Silakan musik. Kamu tidak musik. Ayo. Musik India, Pak. Musiknya bebas. Musik. Hibur temanmu dengan jogetan. Yuk. Full volume. Ayo joget. Belum mulai, Pak. Cukup, kiranya tepuk tangan dong. Oke, dengan terasa 2 jam pelajaran fisika kalian silakan duduk kembali. Oke, kalian ice breaking-nya kurang semangat gitu ya, dan kita juga terbatas oleh waktu gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Coba tangannya ke atas, diregangkan semuanya. Tarik nafas sambil diregangkan. Lepaskan. Tarik nafas yuk, tangannya ke atas. Lepaskan. Tangannya didirikan. Saatnya istirahat berlima. Cukup. It's time to have second break. Oke, bel istirahat sudah menyala gitu ya. Berarti saatnya istirahat menyala, gitu kan? Ya. Tepuk tangannya dong. Terima kasih untuk yang hari ini. Tolong nanti dilengkapi, gitu ya. Dan dikumpulkan LKP-nya setelah ini dikumpulkan terlebih dahulu, gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Sebelum kita akhiri, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan Imran dibimbing. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita yang ini, marilah kita berdoa. Silakan. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini berkah untuk kita dan kita semakin paham dengan apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan terima kasih. Siang Pak. Selamat siang. Ya, Oke, silakan istirahat ya. Terima kasih ya. Ya.